Sangat dekat sama Jakarta, tiba-tiba sudah segala macam demo di sana, orang-orang dari Jakarta, Said Didu dan lain sebagainya, semua sudah datang ke situ, ya forum aksi datang ke situ, mahasiswa datang ke situ untuk memprotes perampasan tanah-tanah rakyat untuk PSN. PSN ini sebetulnya cuma proyek swasta biasa, konglomerat kita yang besar. Dilabeli. Kalau yang di Banten itu adalah proyeknya Aguan dan Antoni Salim. Kemudian yang di Rempang itu proyeknya Tommy Winata. Dan kemudian di seluruh Indonesia terjadi yang seperti itu. Ada 30 grup usaha, 30 konglomerat besar yang mendapatkan PSN. Dan ini ya dilegalkan oleh pemerintah Jokowi selama 10 tahun. Dimulai dari Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang PSN, tentang proyek strategis nasional, di mana pemerintah melabeli proyek-proyek swasta besar ini sebagai proyek strategis nasional. Kemudian Perpres ini dilegalkan kembali, dijadikan undang-undang, menjadi undang-undang Omnibus Law. Ya. Dan tahun nomor 11 tahun 2020. Nah, inilah yang membuat keadaan menjadi legal ini perampasan. Lalu datang turunannya, ya. Peraturan pemerintah nomor 64 ya tahun 2021. Nah, ini melegalkan itu. Memperkuat ya, memperkuat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sudah agak lama, sudah lalu, tapi ternyata ada sesuatu yang menarik. Saya Heru Purwanto kali ini ngobrol dengan sahabat saya, Bang Ihsan Rafiq. Ya, beliau ini ternyata juga mengamati situasi di mana ketika bulan Agustus lalu ada demo besar, ya, ada penjara dan sebagainya. Ternyata ada kejadian lain yang sudah terjadi dan di luar perkiraan kita, yaitu adanya pelantikan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Nah, terkait ini kita akan dengarkan komentar dan analisa dari Bang Ihsan. Silakan, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Heru. Kita melihat Banten ini cuman sepelemparan batu dari Jakarta, tapi lepas dari perhatian kita pada saat kita asik berdemo. Berdemo itu kita sedang, ya, rakyat Indonesia sedang marah kepada pemerintah, ya, kabinet, anggota kabinet yang disumbangkan oleh Jokowi itu 17 menteri diwakili oleh Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, yang terus memberati rakyat dengan berbagai pajak, tapi terus-terusan membayar utang dan tidak pernah berani nego untuk mengurangi cicilan utang itu. Dan dipicu dengan ocehan dari anggota parlemen. Ya, kemudian parlemen yang hidupnya seperti itu dan tidak pernah mewakili rakyat dianggap sebagai mengkhianati suara rakyat. Tidak pernah membawakannya. Nah, ini menarik. Ya, selama 10 tahun. Kemudian polisi menjadi sasaran karena dianggap sebagai backing segala kejahatan kenegaraan, termasuk pengusiran rakyat dari tanah-tanah mereka, dari kampung-kampung mereka. Nah, inilah tiga ini. Ya, itu. Jadi, nah, Banten ini bagian yang sangat dekat sama Jakarta. Tiba-tiba sudah segala macam demo di sana. Orang-orang dari Jakarta, Said Didu dan lain sebagainya, semua sudah datang ke situ. Ya, forum aksi datang ke situ. Mahasiswa datang ke situ untuk memprotes perampasan tanah-tanah rakyat untuk PSN. PSN ini sebetulnya cuma proyek swasta biasa, konglomerat kita yang besar. Dilabeli. Kalau yang di Banten itu adalah proyeknya Aguan dan Antoni Salim. Kemudian yang di Rempang itu proyeknya Tommy Winata. Dan kemudian di seluruh Indonesia terjadi yang seperti itu. Ada
grup usaha, 30 konglomerat besar yang mendapatkan PSN. Dan ini ya dilegalkan oleh pemerintah Jokowi selama 10 tahun. Dimulai dari ya Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang PSN, tentang proyek strategis nasional, di mana pemerintah melabeli proyek-proyek swasta besar ini sebagai proyek strategis nasional. Kemudian Perpres ini dilegalkan kembali, dijadikan undang-undang, menjadi undang-undang Omnibus Law. Ya. Dan itu tahun luar biasa, nomor 11 tahun 2020. Nah, inilah yang membuat keadaan menjadi legal ini perampasan. Lalu datang turunannya, ya, peraturan pemerintah nomor 64 ya tahun 2021. Nah, ini melegalkan itu, memperkuat ya, memperkuat itu. Dan ini turunannya ini melegalkan perampasan tanah-tanah rakyat ini, karena menganggap ya tanah-tanah rakyat walaupun punya sertifikat dan tanah-tanah adat ya yang tidak dikelola, belum diolah itu dianggap sebagai tanah terlantar. Nah, ini tinggal menunggu investor aja masuk, maka rakyat boleh diusir dari situ. Nanti akan dinilai oleh appraisal yang suka-suka yang memesannya. Kalau yang memesan konglomerat, maka yang terjadi adalah harga menurut keinginan konglomerat, dan itulah yang sedang terjadi. Nah, inilah yang kemudian datang Prabowo mencabut PSN. Ya, walaupun faktanya PSN itu ada banyak. Ya. Ada 193 PSN dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Kemudian tahun 2023 sampai tahun 2024 ada sekitar 40 PSN lagi. Jadi kalau 2016 sampai tahun 2023 itu nilainya 1.515 triliun. Wow. Yang berikutnya ini tahun 2023 sampai 2024 ini 500 triliun. Hampir 500 triliun. Kemudian tahun 2024 yang dipercepat itu, sebelum lengser, Jokowi sudah memasukkan hampir 40 lagi PSN. Ini kata Yustia Pananda, ketua PPATK, ini 36,67% dikorupsi. Jadi ini belum diusut. Dari situ, dari sisi kenegaraan, orang-orang ini telah memakan lewat PSN dana lebih dari 500 triliun. Pada saat yang sama, mereka mengusir rakyat dari tanah-tanah mereka. Yang paling dekat ini adalah Banten. Banten sudah berjuang sedemikian rupa, tapi pemerintah Banten, pemerintah daerah Banten, gubernurnya, bupatinya, camatnya, kemudian Pak Kades, kadesnya, itu semua terlibat dalam menjual ini. Mereka tidak ikut protes ketika rakyatnya marah. Ya, ini Banten adalah lumbung padi nasional, salah satunya Banten dengan pertanian beririgasi teknis. Ini diuruk oleh Aguan dan Antoni Salim, dan ini belum ditangkap Aguan dan Antoni Salim dengan keberanian seperti itu. Pemerintah seperti tidak berdaya menghadapi dua konglomerat ini, dan ini tidak bisa dibiarkan. Banten ini nanti dan mungkin tempat-tempat lain, Rempang dan lain sebagainya, akan menjadi semacam Palestina yang kedua di Indonesia, ya, di Indonesia. Di Palestina, di sana di Israel yang mengambil tanah-tanah rakyat Palestina, menguasainya, mengusir rakyat dan penduduknya dengan menembaki mereka dan membunuh dan segala macam. Ya, didukung oleh Inggris dulu, Prancis, Denmark, semuanya itu, dan Amerika. Nah, sekarang terjadi pembalikan. Sekarang negara-negara Barat mulai mengakui Palestina. Tapi Netanyahu mengancam seluruh dunia. Nah, yang terjadi di Indonesia sama seperti itu, di mana ada pembebasan tanah dengan cara seperti itu, mengusir rakyat dari tanah-tanahnya, kemudian dijadiin badan otorita, ya, sehingga rakyat ini tidak punya kekuatan apapun. Padahal mereka adalah rakyat Indonesia, tidak boleh diusir. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang berjuang dulu membebaskan Republik. Sekarang datang company baru, 30 grup usaha, 30 konglomerat besar yang menguasai tanah-tanah mereka, dan nanti akan menjadi
tempat-tempat baru yang sangat meriah, yang sangat lux, sangat mewah, dan kemiskinan di sekitarnya adalah tontonan. Wisata kemiskinan adalah bangsa Indonesia kita ini. Dan inilah yang kita berharap Prabowo membatalkan ini. Dan rakyat Banten menuntut gubernurnya, menuntut bupatinya, menuntut wali kotanya, menuntut kepala desanya, camatnya, dan wakil rakyatnya untuk ikut mempertahankan Banten sebagai daerah yang aman untuk kehidupan rakyatnya. Mereka adalah rakyat Indonesia. Dan di tempat lain, Rempang dan lain sebagainya, Morowali harus dikembalikan ketenangan ini. Karena kemerdekaan sudah direbut dengan darah, perjuangan ibu-ibu, air mata ibu-ibu, perjuangan ulama, perjuangan para pemuda, kaum intelektual dan lain sebagainya. Sekarang mau dihancurkan dengan cara seperti ini, padahal pemerintah sedang mau membela rakyatnya, membangun kemakmuran buat rakyatnya. Itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah Prabowo sekarang, dan rakyat Banten mesti menuntut dengan keras supaya ini tidak jadi kenyataan secepatnya. Karena rakyat Banten masih berpikir masalah tata ruang dan lain sebagainya, padahal ini sudah jadi daerah otorita, bagian dari otorita Pulau Jawa bagian utara. Jadi Tangerang masuk ke situ, kemudian nanti seluruh Banten Utara akan masuk, saya rasa. Berarti sampai Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Tengah sampai Gresik. Wow. Sampai Gresik, semuanya itu akan masuk daerah otorita, Badan Otorita Pantai Utara Pulau Jawa. Nah, dan ini harus ada pengaturan yang luar biasa, dan rakyat Banten akan kesulitan menuntut karena masuk dari bagian besar ini. Jadi rakyat Banten tidak boleh berleha-leha, dan memang sekarang dalam keadaan sulit untuk protes, untuk datang ke PIK 2 saja memprotes aguan, nggak ada ongkos, dan ini sangat mengerikan. Harus diambil ongkos itu dari wakil rakyatnya, dari bupatinya, dari gubernurnya. Gubernur ini PLT atau sudah diangkat, saya tidak tahu, tapi ini harus diminta biaya itu dari mereka, juga dari Kades dan wakil rakyat. Poin utamanya adalah kita menunggu kerja keras dan kesungguhan dari Presiden, gitu Pak? Ya, dan rakyat Banten. Kalau rakyat Bantennya diam saja, maka yang terjadi seperti Charlie itu, malah masuk penjara. Petani-petani Banten yang sudah bekerja keras ini, yang tanahnya sudah diuruk, sungai-sungainya diuruk ini, harus minta ganti yang besar. Karena kita harus menghitung future nilai masa depan dari ini. Kalau nanti harganya per meter itu menjadi $1.500, maka $500 harus dikembalikan kepada rakyat Banten yang kehilangan tanahnya itu. Pemerintah mendapatkan $500 karena telah mengamankan itu, dan swasta yang telah membangun itu menjadi seperti itu, dia mendapatkan 500. Jadi jangan ambil semua. Fair ya. Ini sudah pernah saya tulis di majalah SUA tahun 96 pada saat PIK 1 sedang dibangun, di mana 13 desa habis di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi itulah tadi analisa dari Bang Ishak Rafiq. Beliau adalah pengamat ekonomi dan politik, di mana UI Watch selalu mengingatkan kepada semua, terutama kepada pemerintah, bahwa kita harus terus menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan sesuai dengan mutu kita, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mantap.